application review, business review, investment, lifestyle, social politic. Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya, tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, ada berita yang menarik kali ini ya. Mengenai hasil survei Litbang Kompas. Kan orang biasanya bilang kalau survei ini tuh dibayar. Kompas ini juga punya lembaga survei gitu ya, yang menurut saya cukup kredibel ya. Saya nggak percaya kalau orang bilang Kompas tuh dibayar gitu ya. Oke. Nah, sebelumnya Litbang Kompas juga sudah mensurvei pasangan capres-cawapres di mana Prabowo tertinggi, malah elektabilitasnya Ganjar Mahfud disalip oleh Anies dan Caimin. Ya, Prabowo Gibran nomor 1. Oke. Nah, kasihannya selain elektabilitas cawapres nomor 3 yang didukung oleh PDIP, Ganjar Mahfud, disalip oleh Caimin dan Anies Baswedan, partainya juga mengalami nasib yang sial juga. Ya, oke lah, kita lihat aja nih dia beritanya ya. Dari Detik News, ya. Disalip Gerindra di survei Litbang Kompas. Terus PDIP alasannya karena unspoken. Maksudnya begini loh. Di dalam survei itu ada orang-orang yang belum memberikan pendapatnya lah gitu ya. Jadi dia merasa karena ada yang belum memberikan pendapatnya, itu bisa saja nanti memberikan pendapatnya ke PDIP. Oke deh, terserah lu coy ya. Yuk kita simak nih, singkat-singkat aja deh ya. Jadi Sekjen PDIP ini, Hasto Kristianto, menanggapi hasil survei Litbang Kompas terkait elektabilitas partainya berada di posisi kedua, banteng ditumbangkan oleh Garuda sekarang ya. Dia jadi posisi kedua, posisi pertama Gerindra sekarang, ya. Nah, memang sih ini nggak salah. Hasto meyakini hasil survei akan terus berubah berjalannya waktu. Bisa makin buruk, bisa makin baik sih, ya. Semoga sih makin buruk sih ya. Karena sering ini ya, Pak, kader-kadernya itu membuli Ibu Iriana, membuli Pak Jokowi. Walaupun sekarang berbalik arah. Baru-baru ini saya lihat tuh berita Ganjar salut terhadap Jokowi. Aduh, jijai banget deh ya. Oke deh. Nah, Hasto bilang lagi apa? Ya sebentar, nanti juga berubah katanya. Iya, terserah lu deh. Hasto menyebut masih ada jumlah pemilih yang belum menyampaikan suaranya. Ya kalau dia mau menyampaikan suaranya PDIP, pasti waktu disurvei dia bilang PDIP. Yakin dong. Ini yang nggak memberikan jawaban ya mungkin masih ragu mau PDIP apa Gerindra atau apa gitu kan. Nah ini dialah. Oke deh. Jadi katanya dia menurutnya itu yang belum bicara-bicara itu belum menentukan pendapatnya itu akan menjadi penentu suara PDI Perjuangan. Oke deh. Nah sebelumnya kita lihat dulu nih ya. Saya punya data lama dari CNN. Dulu di pemilu ya sekitar 9 tahun yang lalu PDIP juara. Ya. Perolehan suaranya 18,95%. Nomor 2 Golkar 14,75%. Gerindra cuma nomor 3. Ya, di 11,81. Yang lainnya Anda lihat sendiri di situ ya. Demokrat masih nomor 4 waktu itu. Ya. PKB nomor 5 gitu ya. PAN nomor 6, PKS nomor 7, Nasdem, P3 dan seterusnya. Oke? Itu pemilu tahun 2014. Kemudian di pemilu tahun 2019 PDIP menang lagi. Naik dia 19,33. Tapi di pemilu 2019 Golkar disalip oleh Gerindra yang mendapatkan 12,57. Golkar turun ke 12,31. Ya, sebelumnya kan 14, sekian.
Ya, PKB lumayan lah, dia naik ke posisi keempat. Nasdem, wah ini naik dia ke posisi 5, disusul oleh PKS, dan seterusnya. Nah inilah partai-partai yang lolos ke parlemen. Cuma berapa tuh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yang mana P3 posisi kunci. Catat ya, posisi kunci di 4,52%. Karena kalau di bawah 4% nggak dapat kursi di DPR. Ya. Contoh lah kita ambil PSI, itu cuma 1,89%. Maka dia nggak dapat kursi di DPR. P3 kritis ya, cuma 4,52. Nah, nanti kita lihat ya, hasil survei itu sebenarnya nanti ada selain banteng ditumbangkan oleh Garuda, P3 dikalahkan oleh PSI. Hebat ya PSI ya sekarang ya. P3 akhirnya kalah. Dulu PSI yang cuma 1,89, nah ntar kita lihat dia mengalahkan P3. Menarik ya? Oke, lanjut dulu nih sedikit lagi nih mengenai beritanya. Sebelum ntar kita lihat videonya yang menarik ya. Nah, Litbang Kompas ini yang tadi saya katakan di partai puncak itu sekarang di posisi puncak maksud saya Gerindra disusul oleh PDIP. Tadi kita sudah lihat ya. Narasinya, ntar kita lihat grafisnya menarik di videonya. Sebentar, sabar. Jadi dilakukan surveinya terhadap 1.364 responden, dipilih secara acak. Surveinya dilakukan pada 29 November hingga 4 Desember. Jadi baru nih, masih fresh from the oven. Dengan metode penelitian pencuplikan sistematis bertingkat di 38 provinsi di Indonesia. Nggak usah saya terangin ya, apalah itu pencuplikan sistematis gitu ya. Saya sih sebenarnya tahu lah, karena dulu saya sering melakukan survei, tapi untuk produk-produk konsumen. Oke lah, nggak usah diperpanjang di situ. Nah, tingkat kepercayaan pada hasil survei ini 95%. Margin of error 2 plus minus 2,65%. Artinya bisa plus, bisa minus 2,65%. Ya, nah sini dipertegas nih. Tingkat keterpilihan Gerindra kali ini mencapai 21,9%. Jadi Gerindra naik. Padahal di survei Agustus lalu baru 18,9%. Sekarang 21,9%. Nah, PDIP turun dari 24,4% di Agustus lalu menjadi tinggal 18,3%. Ditumbangkan oleh Garuda. Nah, kemudian Litbang Kompas mencatat Partai Golkar dan PAN juga mengalami tren positif elektoral. Kenapa? Ya karena dia dukung Prabowo. Ya. Nah, PSI naik sekarang 2,6%. Tadi saya bilang mengalahkan P3 ya. Nanti kita lihat P3 dapat berapa persen ya. Karena PSI sudah 2,6 sekarang. Ya, padahal PSI elektabilitasnya sebelumnya di Agustus surveinya itu kurang dari 1%. Menarik nggak? Menarik menurut saya. Ya. Nah, coba kita lihat nih ya videonya. Ini videonya menarik. Tadi kan hasil beritanya gitu ya. Ini saya mau perlihatkan cuplikan lah ya sebagian dari Kompas TV. Yuk kita lihat. Survei Litbang Kompas bulan Desember menunjukkan tren elektabilitas partai politik cenderung beriringan dengan tingkat elektabilitas pasangan Capres-Cawapres yang diusungnya. Di bulan Desember, hampir semua parpol pengusung Prabowo Gibran mengalami tren kenaikan suara. Partai Gerindra menjadi parpol dengan elektabilitas tertinggi. Gerindra meraih 21,9% suara. Partai Golkar berada di posisi ketiga dengan raihan suara 8%. Begitu pula dengan PAN yang naik tipis di angka 4,2%. Hanya Partai Demokrat yang suaranya turun dari 7% menjadi 4,5%. Nah, di sini cuma sebagian saja ya dari partai pendukung Prabowo Gibran, karena ini adalah partai-partai yang ada di parlemen. Seperti PSI belum ditayangkan di sini ya. Seperti apalagi partai yang lain-lainnya, PBB juga nggak ditayangin di sini. Ini hanya menayangkan partai-partai yang ada di parlemen. Oke, jadi keterangannya apa tadi? Semua partai yang mendukung Prabowo Gibran naik elektabilitasnya kecuali Demokrat. Nah, di video itu, tapi saya nggak tayangkan di sini, kemungkinan katanya, karena kan sebelumnya
Demokrat itu mendukung Anies Amin. Tapi karena ada masalah, dia pindah ke koalisi Indonesia Maju yang mengusung Prabowo Gibran. Nah, jadi kemungkinan gara-gara itu jadi dia turun. Oke, kita lanjut lagi. Itu yang terjadi atas pendukung Prabowo Gibran. Bagaimana yang terjadi terhadap koalisi tokoh sebelah? Nih kita lihat nih. Sementara elektabilitas parpol pendukung Ganjar Mahfud di survei bulan Desember ada yang mengalami penurunan. PDIP yang sebelumnya berada di posisi teratas tergeser ke peringkat 2 dengan raihan 18,3% suara. Sementara P3 hanya naik kurang dari 1%. Nah, PDIP turunnya banyak ya. P3 turun. Naik. Ini menarik ya. Naik dia. PDIP-nya turun, dianya naik. Nah, ini suatu hal yang menarik yang sementara belum bisa dikomentari. Tapi snack-snacknya dia tadi Anda lihat nilainya, saya nggak sebutin ya, ntar kita lihat lagi ya. Itu kalah sama PSI. Nah, ntar kita lihat lagi deh, kita lihat lagi. Nah, kemudian kita lihat lagi tokoh sebelah yang satu lagi, partai-partainya, bagaimana elektabilitasnya, yuk. Sedangkan partai politik pendukung Anies Muhaimin juga mengalami penurunan suara di bulan Desember ini. PKB turun tipis di angka 7,4%. Nasdem dan PKS juga mengalami penurunan suara jika dibanding survei bulan Agustus lalu. Nasdem meraih 4,9% suara, sedangkan PKS di angka 4,5%. Jadi yang dukung Anies dan Caimin semuanya turun. Semuanya turun. Kasihan ya. Kasihan kalau tadi pendukungnya Ganjar Mahfud masih mending P3-nya naik. Tapi meskipun dia naik, kalah sama PSI. Ntar kita lihat ya, kita lihat. Ada angka-angkanya. Tadi kan saya belum perlihatkan semuanya. Kemudian ini komentarnya mengenai PSI. Yuk kita lihat. Saya ke Mas Mega. Mas Mega, bagaimana dengan PSI? Apakah kemudian dengan masuknya Kaisang sebagai ketumnya, kemudian ada endorsement seolah-olah dari Pak Jokowi, begitu itu juga ikut menaikkan elektabilitas PSI dalam survei Litbang? Oke, ya khusus PSI ini memang menarik ya untuk kita bahas karena sepanjang survei kami PSI ini angkanya selalu 0, atau di bawah 1%. Tapi untuk survei di Desember kali ini PSI naik 1,8% menjadi 2,6. Dia sebut ya, sebelumnya 0, sekian, sekarang naik sekian ya, jadi sekian gitu ya. Nah, sekian-sekiannya itu berapa? Nah, kita lihat ini ya. Bentar, saya kasih lihat. Menarik nih. Nah, ini dia nih. Nah, inilah hasil survei Litbang Kompas yang dirilis Selasa lalu. Ya, Selasa 12 Desember. Gerindra 21,9, juara dia, menumbangkan Banteng. PDIP 18,3. Golkar 8,0%, PKB 7,4%, Nasdem 4,9%, PKS 4,5%, Demokrat 4,5% juga, PAN 4,2%, PSI 2,6%, P3 2,4%. Jadi P3 sekarang sudah dikalahkan sama PSI. Nah, memang ini elektabilitas kan belum tentu menunjukkan perolehan suara yang sebenarnya nanti. Ya, saya setuju sih ya sama Pak Hasto karena ada undecided atau unspoken yang belum menentukan pilihannya ketika disurvei cukup banyak, 17% lebih gitu ya. Nah, ada kemungkinan yang belum menentukan pilihan itu bisa menjatuhkan pilihan ke partai yang ada di sini. Kita nggak tahu nih di mana. Nah, tumben di sini, ya memang tumben baru kali ini PSI masuk ke 10 besar nih berarti ya. Jadi dia di posisi 9. P3 memegang posisi kunci. Nah, kalau P3 elektabilitasnya ini nanti sama dengan tingkat perolehan suara, maka dia keluar dari parlemen, nggak dapat kursi dia, nggak dapat kursi. Nah, PSI kalau dia beruntung, misalnya kan ada yang unspoken gitu ya, yang belum menentukan pilihannya, dan jika itu dia bertambah, dan kebetulan juga nanti kalau perolehan suaranya di pileg itu
mencapai minimum 4%, maka dia masuk parlemen. Wah, ini menarik ya, akan ada kader-kader PSI yang kalau kasarnya menggeser kader-kader P3 dari parlemen. Waduh. Oke deh. Nah, menariknya partai-partai lain yaitu Perindo, Hanura, Partai Buruh, PBB, Partai Garuda, Partai Umat, Partai Gelora, semuanya di total cuma 4%. Padahal dulu saya baca Perindo katanya pernah melakukan survei internal, tingkat elektabilitasnya di atas 4% gitu. Tapi di sini gabungan dari beberapa partai itu cuma 4% menurut Kompas loh. Nah, ini yang saya bilang unspoken or undecided, yang belum memutuskan 17,3. Nah, kita nggak tahu nanti 17,3 larinya kemana. Ya bisa ke PDIP, bisa ke Gerindra, bisa ke Golkar, bisa ke PSI. Nah, di dalam video itu kan saya nggak putarkan penuh ya. Pertambahan tadi dikatakan sekitar 1,8%, PSI itu melonjak ya dari Agustus yang lalu cuma 0, sekian menjadi 2,6, itu 1,8%. Nah, itu kemungkinan katanya ya, itu yang meninggalkan PDIP. Yang meninggalkan PDIP kebanyakan masuk ke PSI katanya. Nah, itu kan kata survei Kompas, bukan kata saya loh. Wah, jadi ada mungkin hukum karmanya juga ya, karena saya nggak tahu nih, saya bercanda nih ya, tapi dibilang serius juga nggak apa-apa. Kan mungkin dulu PSI dikatakan partai bocil gitu ya. Wah, waktu dukung Ganjar diomelin gitu ya. Wah, mungkin sekarang dia menuai gitu ya. Ya, seru aja. Nah, kita lihat nanti survei Litbang Kompas lagi ya, menjelang 14 Februari. Pasti menarik. Kita lihat nanti survei Litbang Kompas ya, saya duga akhir Januari atau awal Februari gitu ya. Berapa gitu ya. Itu akan menarik lagi ya. Dari situ akan tercermin lah kira-kira mana nih partai yang keluar dari parlemen. Oke? Itu saja dari saya, semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.